Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramanda Putri, NPM 17130047. Saya akan mempresentasikan dari hasil tugas individu saya yang diberikan oleh Bapak Mudaim, mata kuliah studi kasus. Judulnya yaitu studi kasus tentang pengelolaan hubungan sosial yang kurang baik pada peserta didik yang ada di Kecamatan Metro Selatan. Individu memiliki masalah yang beragam, baik itu sosial, karir, pribadi, dan lain-lain. Nah, inilah yang menjadi tugas para konselor. Untuk menganalisis kebutuhan, salah satunya itu bisa menggunakan dengan studi kasus. Studi kasus adalah cara untuk memperoleh data selengkap-lengkapnya mengenai identifikasi masalah yang dialami klien, sehingga konselor bisa menganalisis dari data-data yang sudah ditemukan, kemudian bisa menyimpulkan apa sih yang disebabkan masalah-masalah yang terjadi pada klien, sehingga nantinya konselor bisa memberikan pelayanan yang tepat. Tujuan dari pelaksanaan studi kasus ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana pelaksanaan studi kasus pada pengelolaan waktu yang kurang baik pada peserta didik yang ada di Kecamatan Metro Selatan. Untuk lokasinya itu ada di area Kecamatan Metro Selatan, dan waktunya itu dilakukan 3 minggu berturut-turut dari mulai tanggal 1 April 2020. Pertemuan antara konselor dan klien itu ditentukan dari kesepakatan bersama. Metode pengumpulan datanya itu ada dua, yaitu wawancara dan angket. Yang pertama, wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data di mana konselornya itu langsung bertanya kepada kliennya apa yang dirasakan kliennya, lalu kemudian gejala-gejala apa yang dirasakan gitu, sehingga konselor bisa mengidentifikasi secara langsung masalah dari kliennya tersebut. Kemudian yang kedua, angket. Angket itu konselor memberikan pertanyaan kepada kliennya. Kliennya akan menjawab juga secara tertulis. Jadi angket itu berupa tulisan seperti itu. Jadi kedua metode ini saya gunakan supaya bisa balance gitu. Jadi kan ada wawancara, ada angket. Semakin banyak pengumpulan datanya yang dilakukan, maka semakin banyak info yang didapatkan. Jadi di sini saya mengidentifikasi kasus peserta didik yang bernama Abid Darmawan, yaitu kelas 11 di SMA Negeri 6 Metro. Dia kelahiran 7 November 2001, kemudian alamat rumahnya itu di Metro Selatan. Cita-citanya itu menjadi Polsispas, dan kemudian dia itu memiliki hobi olahraga. Dia berjenis kelamin laki-laki. Keadaan jasmaninya cukup baik, yaitu memiliki tinggi dan berat badan yang ideal, kemudian memiliki kulit sawo matang dan bentuk wajah yang oval. Keterangan pendidikannya itu seperti anak-anak pada umumnya, yaitu melakukan pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga saat ini masih dalam proses pembelajaran di sekolah menengah atas. Kemudian keterangan keluarganya itu ayah dan ibunya masih lengkap, kemudian pendidikan terakhir ayah ibunya itu sekolah menengah atas, dan merupakan orang Jawa. Abid merupakan anak kedua dari jumlah saudaranya dua, yaitu kemudian fasilitas belajarnya ini sangat lengkap ya. Dia dapat bimbingan dari orang tuanya, dia dapat bimbingan dari kakaknya, kemudian waktu jam belajarnya itu teratur. Jadi orang tuanya di sini sangat mengedepankan pendidikan Abid. Selain belajar di rumah, Abi juga belajar di tempat lain, yaitu di bimbel. Jadi orang tuanya memberikan les tambahan kepada Abi. Kemudian ketika saya berbicara langsung dengan peserta didik ini, kelihatannya peserta didik ini orangnya individual ya, karena terlihat gitu terlihat beda, kemudian juga canggung gitu ketika ngobrol sama saya, tidak seperti anak-anak yang lain bisa langsung membaur seperti itu. Kemudian ekspresinya itu dia itu kebanyakan memiliki ekspresi datar. Dari hasil data wawancara yang saya dapatkan, Abid ini merupakan salah satu peserta didik yang berprestasi di SMA 6. Kemudian orang tuanya itu selalu mendukung dan mensupport Abid mengenai sistem pembelajarannya, karena orang tuanya ingin Abid ini fokus belajar dan selalu mendapatkan nilai bagus. Tetapi orang tuanya itu
mengabaikan gitu bahwa Habib ini juga butuh bermain, butuh bersosialisasi dengan temannya gitu, sampai orang tuanya itu tidak mengizinkan Habib ini untuk ikut ekstrakurikuler, padahal ekstrakurikuler itu kan sangat penting untuk mengembangkan potensi yang dimiliki uh, baik akademik maupun non akademik, karena ekstrakurikuler kan juga ada yang tentang akademik gitu. Orang tuanya ini tuh berpikir bahwa ekstrakurikuler itu tidak penting gitu, yang penting hanya belajar, 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 belajar. Karena orang tuanya itu ingin Abid itu fokus, sangat fokus kepada sekolahnya, karena orang tuanya ini terlalu memberikan harapan yang besar kepada Abid. Orang tuanya ingin anaknya ini bisa sukses nantinya gitu, tapi di balik itu semua tuh Abid jadi tertekan gitu, dia tidak bisa um, nongkrong sama teman-temannya, dia tidak bisa ikut ekstrakurikuler gitu, padahal dia tuh ingin sekali ikut itu supaya dia juga bisa mendapatkan teman baru. Nah, karena kejadian-kejadian tersebut, Adit ini jadi orang yang individual. Identifikasi masalahnya setelah saya mengumpulkan datanya, kemudian saya jadi satukan, yaitu karakteristik masalah ini, yaitu yang pertama, Abid itu kesulitan membagi waktunya antara belajar dan bermain dengan teman-temannya. Karena apa? Karena ia tertekan dengan orang tuanya. Kemudian ia tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakannya selama ini. Dan yang terakhir, kesulitan menjalin hubungan dengan teman sebayanya karena ia harus selalu mengedepankan belajarnya ketimbang bermain. Kemudian saya mendiagnosis bahwa apa yang dialami Adit ini terjadi karena yang pertama itu keluarganya tidak mendukung apa yang diinginkan oleh Adit. Yang kedua ini bingung dalam menentukan sikapnya itu harus bagaimana. Dan yang ketiga ini sulitnya untuk memulai atau bergabung dengan teman-temannya gitu, karena sudah terlalu menjadi diri yang individualis, sehingga dia kesulitan jika ingin mencoba membaur dengan teman-temannya. Melakukan diagnosis, saya akan melakukan prognosis. Jadi prognosisnya ini saya akan melakukan um, kegiatan yang mendukung bagaimana cara membantu menyelesaikan permasalahan AB. Jadi treatment yang saya gunakan adalah saya akan memberikan konseling individu. Yang pertama itu ada tahap awal. Jadi tahap awal itu nanti saya akan memperkenalkan apa sih konseling individu dan apa aja aturannya seperti itu. Kemudian cara kerjanya itu, tahap kerjanya di situ saya akan menggali lebih dalam dan menyelesaikan masalah, membantu mengarahkan menyelesaikan masalah yang dirasakan Adit supaya Adit bisa menentukan sikap apa yang harus dilakukan. Kemudian ada tahap akhirnya di mana saya mengakhiri konseling tersebut, dan nantinya saya akan menindaklanjuti bagaimana proses setelah konseling itu dilakukan. Setelah melakukan treatment, saya akan melakukan evaluasi. Jadi evaluasi ini menentukan berhasil atau tidaknya suatu treatment yang kita lakukan. Nah, evaluasi dikatakan berhasil pada studi kasus ini jika konselornya itu mengetahui informasi mengenai bagaimana cara mengelola waktu yang baik, serta menganggap bahwa hubungan sosial itu sangat penting. Kemudian konseling sadar bagaimana akan masalahnya. Jika tidak berhasil itu ciri-cirinya seperti konselingnya itu kurang percaya diri, kemudian tidak aktif dalam treatment yang kita lakukan. Dan terakhir saya akan melakukan tindak lanjut, jadi saya akan terus memberikan motivasi serta membantu mengarahkan. Kemudian saya akan bekerja sama dengan guru-guru yang ada di sekolah tersebut agar bisa membantu supaya mengembalikan kepercayaan diri Adit agar bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, kemudian juga bisa tetap mengedepankan nomor satu belajar. Kesimpulannya dari studi kasus di Kecamatan Jakarta Selatan ini, jadi studi kasus itu caranya itu yang pertama itu harus melakukan identifikasi, diagnosis, prognosis, treatment, evaluasi, dan tindak lanjut. Kemudian masalahnya itu timbul karena tidak bisa mengelola waktu dengan baik antara belajar dan bersosialisasi dengan temannya, karena tertekan dengan orang tuanya yang tidak boleh memberikan izin untuk Habib bermain gitu. Yang ketiga itu
bisa memberikan bantuan kepada klien agar bisa keluar dari masalahnya gitu, serta menjadikan dirinya peserta didik yang percaya diri. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sebesar-besarnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.